Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Oktavia Rahmawati dari kelas PGSDD ingin memaparkan materi tentang pendidikan karakter IPS SD. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan proses di mana membentuk, mengembangkan, menumbuhkan, ataupun mendewasakan kepribadian anak menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab melalui proses pembiasaan, pikiran, hati, maupun tindakan anak-anak yang dapat kita lihat hasilnya pada kehidupan sehari anak-anak, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Lalu, apa hubungannya pendidikan karakter dengan IPS SD? Nah, karena IPS SD ini mengajarkan anak-anak untuk berinteraksi sosial, maka disitulah hubungannya pendidikan karakter dengan IPS. Karena pendidikan karakter ini tadi ialah mengajarkan atau membentuk dan mengembangkan kepribadian anak menjadi pribadi yang lebih baik. Karena untuk berinteraksi sosial, anak-anak harus memiliki mental dan kepribadian baik. Tanpa itu, anak-anak susah untuk berinteraksi sosial. Kenapa pendidikan karakter IPS SD ini sangat penting? Karena dalam pendidikan karakter IPS SD ini, anak-anak ditanamkan nilai-nilai yang positif, seperti nilai-nilai cinta tanah air, religius, jujur, toleransi, demokrasi, mandiri, kreatif, dan masih banyak hal positif yang lainnya yang dapat diajarkan dalam pendidikan karakter IPS SD ini. Hubungan IPS dengan pendidikan karakter ini ialah untuk menjadikan warga negara yang baik. Karena sejak dini, anak-anak sudah diajarkan atau ditanamkan nilai-nilai yang baik dalam pendidikan karakter IPS SD ini. Nah, dalam pendidikan karakter ini tidak hanya guru saja loh yang mengajarkan, akan tetapi Tripusat Pendidikan. Nah, Tripusat Pendidikan ini ialah guru, masyarakat, dan orang tua. Karena saat ini sedang pandemi COVID-19, maka peran orang tua sangat penting loh dalam mengajarkan pendidikan karakter di rumah. Yang pertama, orang tua harus mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan karakter bagi anak usia dini. Yang kedua, orang tua dan guru harus berkesinambungan dalam mengajarkan pendidikan karakter ini, yaitu guru memberitahu orang tua apa saja nilai-nilai yang baik ditanamkan bagi anak. Yang ketiga, karena orang tua ini sebagai role model bagi anak, maka orang tua dapat menunjukkan sikap dan karakter yang baik bagi anak. Contohnya seperti sikap jujur, adil, peduli sesama, penuh kasih sayang, dan lain sebagainya. Dengan begitu, anak akan melihat dan memperhatikan hal tersebut, dan anak akan berpikir bahwa hal tersebut dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarganya. Dan anak akan menanamkan hal tersebut dalam kehidupannya. Tidak hanya itu saja loh, orang tua juga dapat berkisah tentang kehidupannya, yang di dalamnya terdapat nilai dan etika yang baik bagi anak. Nah, orang tua juga dapat melakukan metode seperti mempertontonkan video ataupun film animasi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang baik. Contohnya seperti film animasi Battle of Surabaya. Di dalam film animasi ini, anak dipertontonkan nilai-nilai cinta tanah air dan moral maupun etika yang baik bagi anak. Karena saat ini sedang pandemi COVID-19, dengan cara tersebut, orang tua dapat menanamkan pendidikan karakter di rumah. Kenapa sih pendidikan karakter IPS SD ini sangat penting diajarkan kepada anak-anak sejak dini? Karena untuk mencegah perilaku anak-anak yang negatif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus pelanggaran nilai dan moral di kalangan anak-anak maupun remaja. Yang pertama di sini ada contoh kasus aksi tawuran di kalangan remaja yang berujung pembunuhan. Selanjutnya yang kedua ada contoh kasus kalangan remaja yang terjerat kasus narkoba. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Apa mungkin pendidikan karakter tidak diajarkan kepada mereka? Atau sebenarnya pendidikan karakter telah diterapkan kepada anak-anak ini? Nah, mungkin saja pendidikan karakter telah diterapkan kepada anak-anak ini di sekolah. Akan tetapi, faktor lingkungan dan keluarga mereka yang tidak mendukung. Contohnya seperti faktor keluarga yang tidak mencontohkan nilai-nilai ataupun karakter yang baik bagi anak. Terlebih lagi apabila anak-anak ini berasal dari keluarga yang broken home.
Maka mungkin saja anak ini di rumahnya menjadi aksi kekerasan orang tua ataupun mencontoh perlakuan orang tua yang tidak baik. Makanya anak ini bergaul secara yang tidak baik ataupun pergaulan bebas. Nah, tidak hanya itu saja, mungkin saja dari faktor lingkungan mereka. Contohnya seperti anak-anak ini melihat para preman ataupun orang tua yang berkelakuan tidak baik, seperti melakukan pemalakan ataupun kekerasan terhadap sesama ataupun lingkungannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus remaja yang membunuh balita. Kenapa ya hal ini bisa terjadi kepada remaja ini? Kenapa remaja ini bisa membunuh balita ini? Nah, ternyata hal ini terjadi karena faktor keluarga, yaitu remaja ini menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh 3 orang terdekatnya. Tidak hanya remaja ini saja yang menjadi korban pencabulan 3 orang terdekatnya, akan tetapi balita ini juga menjadi korbannya. Nah, alasan remaja ini membunuh balita ialah karena remaja ini tidak ingin bahwa balita ini menjadi korban yang berkelanjutan. Maka dari itu, remaja ini membunuh balita ini. Nah, sebenarnya remaja ini telah diajarkan pendidikan karakter di sekolahnya dan diterapkan pendidikan karakter ataupun nilai-nilai yang baik bagi anak ini. Akan tetapi faktor keluarganya lah yang menjadikan karakter ataupun kepribadian anak ini menjadi tidak baik. Nah, selanjutnya di sini ada survei Badan Narkotika Nasional yang menunjukkan bahwa 2,3 juta pelajar yang mengkonsumsi narkoba. Nah, data ini diperoleh pada tahun 2019. Nah, kalau tahun 2019 saja sudah ada kasus narkoba di kalangan remaja ataupun pelajar yang sebanyak itu. Mungkin saja di sini faktor sekolah maupun keluarga ataupun lingkungan yang sebenarnya sudah menerapkan pendidikan karakter terhadap anak-anak ini. Akan tetapi, salah satu lingkungan ini yang bermasalah, maka menjadikan anak bergaul ataupun menunjukkan sikap yang tidak baik, dan anak-anak ini terjerumus pada narkoba. Nah, bagaimana ya kita mengatasi perilaku anak yang seperti ini? Apakah mungkin pendidikan karakter yang kurang maksimal diajarkan kepada anak-anak ini? Ataukah mungkin memang kepribadian anak yang tidak baik pada dasarnya? Atau apakah karakter dan kepribadian anak ini tidak terbentuk dengan baik? Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus yang terakhir, yaitu contoh kasus pelecehan seksual yang dilakukan pelajar SMK di Sulawesi Utara. Apa sih faktor pelecehan seksual ini terhadap remaja? Mungkin saja faktor lingkungan ataupun pergaulan anak-anak ini. Nah, maka di sini peran orang tua sangat penting bagi anak-anak untuk mengajarkan pendidikan karakter di rumah. Apalagi saat ini sedang pandemi COVID-19. Maka peran orang tua sangat penting dalam menerapkan pendidikan karakter di rumah bagi anak. Apalagi saat pandemi ini anak-anak cenderung menggunakan media sosial. Maka orang tua harus memantau apa saja yang ditonton oleh anak-anak ini. Apakah yang ditonton anak-anak ini baik atau tidaknya, mendidik atau tidaknya, menerapkan nilai-nilai moral ataupun etika yang baik bagi anak. Nah, peran orang tua sangat penting ya bagi anak-anak, apalagi untuk menerapkan pendidikan karakter. Maka dari itu, orang tua dan guru ataupun masyarakat harus bekerja sama dalam menerapkan pendidikan karakter bagi anak-anak, terlebih lagi bagi anak-anak usia dini. Karena untuk mencegah perilaku negatif yang terjadi akibat penyimpangan nilai-nilai dan moral. Itu tadi contoh pelanggaran nilai dan moral dari kalangan remaja. Adapun contoh pelanggaran nilai dan moral dari kalangan anak-anak usia dini. Contohnya seperti mencontek, berbicara kasar, merokok, mencuri, dan masih banyak yang lainnya.
Karena saat ini sedang pandemi COVID-19, dan saya sudah menyarankan kepada orang tua di rumah untuk mempertontonkan video ataupun film animasi kepada anak untuk pendidikan karakter di rumah. Saya tadi sudah mencontohkan seperti film animasi Battle of Surabaya. Nah, orang tua juga dapat mempertontonkan video animasi seperti kisah-kisah Nabi, video animasi Inside Out, film animasi Up, dan film animasi Finding Dory. Sebenarnya masih banyak film animasi yang dapat orang tua pertontonkan kepada anak untuk pendidikan karakter di rumah. Cukup sekian pemaparan materi tentang pendidikan karakter IPS SD dan bagaimana menerapkan pendidikan karakter pada saat pandemi COVID-19 ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.